Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, balik lagi di kelasnya Miss Dila ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dan kita akan menerangkan 3 film invertebrata yang minggu lalu tidak sempat kita terangkan. Jadi, minggu ini kita akan belajar mengenai film Arthropoda, Mollusca, dan Echinodermata. Nah, sebelumnya silahkan klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dan materi terbaru, khususnya materi biologi. Selamat belajar! Oke, jadi video ini akan dibagi dalam 3 bagian ya. Yang pertama itu membahas mengenai arthropoda, kemudian membahas mengenai mollusca, lalu setelah itu terakhir adalah echinodermata. Nah, sekarang kita akan bahas dulu mengenai arthropoda. Apa sih ciri-ciri arthropoda? Arthropoda itu berarti adalah hewan beruas. Artinya, dia yang memiliki kaki yang beruas-ruas. Pernah melihat kepiting, udang? Oke, kalau kalian perhatikan, kepiting itu kakinya beruas-ruas ya. Jadi ada segmen-segmennya. Nah, kepiting itu adalah salah satu contoh dari arthropoda. Ciri-ciri yang kedua dari kelompok arthropoda ini, dia hidup kosmopolit, artinya penyebarannya itu bebas dan kita bisa menemukannya di mana aja. Nah, simetrinya bilateral, lalu tubuh ditutupi lapisan kutikula yang menjadi rangka luar. Udang, ya, kulit udang yang keras itu adalah rangka dari udang yang berupa rangka luar atau exoskeleton. Di mana exoskeletonnya bisa mengelupas kulit udang, kulit belalang, kulit serangga atau bahasa kitanya itu kulit, sebenarnya itu adalah rangka, itu dapat mengalami molting atau ekdisis. Nah, tubuhnya itu terdiri atas 3 bagian, ada kepala atau caput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen yang bersegmen. Organ sensorik sudah berkembang dengan baik, berarti dia punya mata yang baik, dia punya organ pembau, peraba yang cukup baik. Nah, sistem ekskresi dengan badan Malpighi, sistem saraf dengan tangga tali, dan sistem peredaran darahnya terbuka, artinya belum memiliki pembuluh darah. Nah, ini adalah struktur tubuh dari arthropoda. Kalau kalian lihat, itu adalah struktur tubuh dari udang ya, di mana antena udang yang panjang itu adalah reseptor sensoriknya. Lalu ada bagian kepala, ada bagian dada. Nah, kepala dan dada yang menyatu itu dikenal dengan istilah cephalothoraks. Ya. Dan ada abdomennya atau ada bagian perutnya, dan semua bagian itu bersegmen-segmen atau beruas-ruas. Nah, selanjutnya kita akan lihat pembagian dari pembagian dari film arthropoda, di mana di sini dibagi menjadi 4 kelas, yaitu crustacea, arachnida, insecta, dan myriapoda berdasarkan jumlah kakinya. First, crustacea. Nah, crustacea ini adalah kelompok udang-udangan, di mana ciri khas utama yang dimiliki oleh crustacea, dia memiliki 5 pasang kaki, berarti ada 10 kaki, dan rangka luarnya dari zat kitin yang sangat keras. Makanya kalau kalian makan udang, kalian akan menemukan kulit udang itu sangat keras. Habitatnya pada umumnya di perairan. Tubuhnya terdiri atas kepala dan dada yang bersatu, serta perut. Memiliki alat sensor berupa 2 buah antena. Kalau kalian perhatikan udang, kakinya terdiri atas 1 pasang kaki gunting. Kaki gunting itu kakinya yang gede banget, dan 4 pasang kaki jalan, kaki yang digunakan untuk berjalan udang. Dan kemudian respirasinya dengan insang atau permukaan tubuh. Nah, ini adalah contoh kelompok crustacea. Jadi, segala bentuk udang, segala bentuk kepiting, dan ini Limulus polypermus, ada yang pernah lihat? Oke, Limulus polypermus itu adalah kepiting tapal kuda ya.
atau bahasa lainnya adalah mimi, atau nama lainnya itu adalah belangkas, itu adalah salah satu krustasea purba yang masih hidup hingga saat ini dan banyak diburu karena dia mengandung hemosianin yang tinggi dan dimanfaatkan sebagai obat. Jadi harganya sangat mahal, ya. Jadi segala jenis udang-udangan, kepiting, belangkas itu adalah contoh dari krustasea. Next, Arachnida. Arachnida itu adalah kelompok laba-laba, ya, kalajengking dan tungau. Dia bisa hidup bebas atau hidup sebagai parasit. Nah, yang mana sih yang parasit ini? Nanti kita jelaskan. Tubuh terdiri atas cephalothorax dan abdomen, berarti kepala dan dadanya menyatu. Punya sepasang alat sengat atau kalisera, sepasang pedipalpus atau kaki capit, dan 4 pasang kaki untuk berjalan. So, the keyword is, jika Arachnida itu punya 4 pasang kaki atau 8 kaki. Nah, khusus pada laba-laba, dia punya spinneret. Spinneret itu organ bentuk kerucut yang punya lubang bernama spigot. Apa fungsi spinneret? Nah, spinneret itu fungsinya dapat mengeluarkan benang-benang halus untuk membentuk jaring laba-laba. Ya, it look like Spider-Man, but it's not Spider-Man. Oke? Kemudian dia bernafas dengan paru-paru buku. Oke, nah this is the anatomy of Arachnida. Jadi kalau kalian lihat, kelompok Arachnida ini sudah punya struktur tubuh yang cukup lengkap, ya. Sudah ada sistem pencernaan, sistem reproduksi, spinneret terletak di depan anusnya. Lalu ada kalisera, tadi alat sengatnya, ya, yang mengandung kelenjar racun. Nah, kemudian setelah itu, ini adalah contoh Arachnida. Jadi segala kelompok kala-kalaan, kalajengking, laba-laba, dan tungau. Tungau itu adalah kelompok Arachnida yang biasanya itu kita temukan di kasur-kasur kapuk. Sekarang sudah jarang ya orang yang menggunakan kasur kapuk. Kasur kapuk yang lembab, yang tidak dijemur. Nah, nanti akan jadi tempat pertumbuhan tungau, di mana tungau ini bisa menghisap darah manusia, dan saat dia menghisap darah manusia, dia akan membesar. But it's not all lintah, ya. Ini bukan lintah, ini tungau, ya. Dan biasanya itu makanya orang-orang dulu itu punya kebiasaan menjemur kasur, kemudian ditepuk-tepuk. Salah satu tujuannya selain untuk membuat kasur itu nyaman untuk tidur, juga untuk membuat tungau-tungau yang kalaupun ada itu akan berterbangan. Next, kita lanjut ke kelompok Myriapoda. Nah, Myriapoda itu artinya hewan berkaki banyak. Habitatnya di tempat-tempat lembab dan tubuh manjang dengan bagian yang tampak hanya kaput dan badan. Jadi cuma nampak kepala dan badan. Dan bisa dibedakan atas 2 kelompok. Ya, yang pertama itu Chilopoda. Hewan dengan sepasang kaki pada tiap segmen tubuh, berarti kakinya ada 2 tiap satu segmen tubuh. Nah, contoh dari Chilopoda itu adalah kelabang, lipan. Dan Diplopoda, hewan yang punya 2 pasang kaki tiap ruas tubuhnya, berarti ada 4 kaki. Contohnya itu adalah kaki seribu atau luwing. Apa yang membedakan Chilopoda dan Diplopoda lagi? Yang membedakannya, Chilopoda itu pada umumnya adalah kelompok karnivora, sedangkan Diplopoda itu pada umumnya adalah kelompok herbivora. Nah, ini gambar yang di sebelah kiri itu adalah kelompok dari kelompok Chilopoda, dan yang di sebelah kanan itu ada kaki seribu atau luwing, itu adalah kelompok dari Chilopoda. Next, the last, ya. Kelas terakhir dari kelompok Arthropoda itu adalah insekta atau kelompok serangga-seranggaan. Ciri khas utamanya dia punya 3 pasang kaki, sehingga dikenal juga dengan kelas Hexapoda. Habitatnya kosmopolitan, bisa kita temukan di mana saja. Tubuhnya terdiri atas kepala, toraks, dan abdomen. Memiliki mata yang berkembang dengan baik. Nah,
Keistimewaan mata serangga ini, mata serangga adalah mata majemuk, berarti kumpulan dari mata-mata tunggal. Mata tunggalnya dinamakan dengan osli, sedangkan mata majemuknya dinamakan dengan mata faset. Dia juga punya antena dan punya organ perasa. Lalu berdasarkan ada tidaknya metamorfosis dibedakan jadi kelompok ametabola yang tidak bermetamorfosis, hemimetabola mengalami metamorfosis tidak sempurna, di mana di sini dia tidak mengalami fase kepompong, dan kemudian holometabola, di mana dia mengalami metamorfosis yang sempurna. Lalu ada lagi sistem pengklasifikasiannya juga bisa dibedakan berdasarkan ada tidaknya sayap, dibagi dua, ada apterygota dan terygota. Oke, nah kalau kita lihat di gambar, struktur tubuh dari kelompok insekta itu sudah cukup lengkap, ya. Jadi dia sudah punya sistem reproduksi, sistem ekskresi dengan menggunakan badan Malpighi, kemudian sistem saraf, dia juga sudah punya sistem pencernaan, sudah punya otak. Dan ini adalah contoh dari kelompok serangga-seranggaan. Lepisma saccharina, itu serangga yang tidak mengalami metamorfosis. Pediculus humanus, kutu rambut, parasit pada rambut manusia. Blatella germanica, kecoa. Pilium scite, belalang. Macrothermus carbonarium, ini adalah rayap. Dan Odonata, Odonata ini adalah capung. Keistimewaan dari Odonata atau capung ini, capung hanya bisa hidup di tempat yang masih alami, yang masih asri atau belum tercemar, sehingga Odonata itu juga berperan sebagai salah satu